Terima kasih untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Perjanjian Lama. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama yang dibagi atas 3 bagian besar, yaitu Torah, Naviim, Ketuvim. Torah atau disebut juga Pentateuch dibagi atas 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Sedangkan Kitab Naviim dibagi atas 3 bagian besar. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nabi besar, dan kitab-kitab nabi kecil. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-hakim, Tawarik, Rut, Nehemia, Ezra. Kitab nabi besar seperti Kitab Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia. Kitab nabi kecil seperti Yunus, Mika, Habakuk, Zefanya, dan Maleaki. Tentunya keseluruhan kitab-kitab itu menjadi satu kesatuan yang hadir dalam sejarah, mulai dari kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Sedangkan kitab-kitab Ketuvim, yaitu disebut juga sebagai kitab-kitab puisi, seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, keseluruhannya itu menjadi kitab-kitab yang menggambarkan kisah-kisah yang ditulis dalam bentuk puisi, pengajaran-pengajaran yang ditulis dalam bentuk puisi, dan lagu-lagu pujian yang ditulis para penulis seperti dalam kitab Mazmur. Itulah kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Namanya Tanakh, Torah, Naviim, dan Ketuvim. Di dalam setiap kitab itu dituliskan mengenal Allah, mengenal manusia, dan mengenal seluruh semesta alam, bumi, dan segala isinya. Khusus mengenai kitab Torah yang dimulai dari kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Ulangan. Kitab Torah atau kitab Pentateuch ini menjelaskan kepada kita mengenai kisah penciptaan, kisah kejatuhan, dan kisah penebusan yang dimulai dari sejarah dipanggilnya Abram dari Ur Kasdim, diutus, dipimpin, dan tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau kita membaca kitab-kitab yang disebut kitab Torah atau kitab Pentateuch ini, maka di dalamnya kita belajar mengenal yang disebut dengan hukum Taurat. Tentunya kalau kita ingin menelusuri tentang hukum Taurat, kita akan mendapatkan 3 bagian besar dari hukum Taurat. Yang pertama adalah kitab hukum yang menyatakan pengajaran mengenai yang disebut dengan hukum agama atau hukum yang menyangkut tentang sistem kepercayaan yang diatur oleh Allah yang dinyatakan kepada Musa dan orang Israel. Yang kedua, hukum sosial yang mengatur hubungan antar manusia, khususnya antar orang-orang Israel, antar bangsa Israel dengan bangsa yang lain, antar umat manusia dan sesamanya. Ada ketentuan yang berlaku di kalangan bangsa Israel, di antara umat Allah ini, sehingga terjadi keteraturan dan kehidupan yang adil sejahtera.
Sedangkan hukum yang mengatur moral, yang disebut dengan hukum moral, melingkupi keseluruhan hukum keagamaan maupun hukum sosial yang dituliskan di dalam Loh Batu, yang disebut juga sebagai Dasah Tita, 10 hukum, mulai dari penyataan bahwa Allah lah yang membebaskan Israel dari perbudakan, Allah lah yang maha dalam segala sesuatu, yang patut dan seharusnya disembah dan diagungkan, yang memberikan kepada umat Allah untuk tidak membuat patung untuk disembah, yang membentuk dan memperlengkapi umat Allah supaya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mengingat hari Sabat, hari perhentian untuk ibadah, dan hukum moral yang berkaitan dengan nyawa manusia, relasi sosial, kehidupan yang jujur, kerja keras, dan menghargai kepemilikan orang lain, sehingga ada hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Dalam 10 hukum moral inilah setiap orang, baik orang Israel maupun yang bukan, haruslah hidup di dalam prinsip hukum moral ini. Dengan demikian, maka Torah itu tidak hanya digambarkan, dijelaskan, dituliskan pada kitab satu saja, misalnya hanya dituliskan pada kitab Imamat saja. Tidaklah demikian, karena hukum Taurat itu sudah dituliskan oleh Musa dan ada di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sehingga Taurat menjadi satu kesatuan yang utuh yang memberikan arah kepada setiap orang percaya untuk mematuhinya. Sekalipun memang kita harus menyadari dan mengetahui bahwa hukum yang mengatur sistem keagamaan orang-orang Israel tidak lagi berlaku sejak Tuhan menggenapi semua tuntutan hukum agama ritual itu dengan inkarnasi, kehidupannya, penderitaannya, pelayanannya, kematiannya di atas kayu salib, dikuburkan, kebangkitannya dari kematian, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Itulah sebabnya hukum yang mengatur sistem kepercayaan pada masa bangsa Israel, baik di padang gurun maupun di tanah Kanaan pada waktu mulainya kerajaan Israel sampai dengan hari ini, hukum yang mengatur ritual kepercayaan sistem keagamaan bangsa Israel tidak diberlakukan bagi pengikut Yesus Kristus, baik waktu Tuhan hadir dalam sejarah menyatakan kemesiasannya, kekaryaannya menebus umatnya, maupun setelahnya. Karena itu, hukum ini berhenti pada kehidupan orang Israel. Demikian juga dengan tatanan relasi antar sesama, antar bangsa yang dirumuskan menjadi peraturan-peraturan, itu juga ada yang hanya khusus orang Israel saja yang melakukan, tetapi pengembangannya dapat dilakukan oleh orang-orang percaya di sepanjang masa sampai saat ini. Sedangkan hukum moral menjadi hukum yang berlaku universal, dan tentunya ini bertujuan untuk menata kembali kehidupan orang-orang percaya maupun yang tidak percaya untuk hidup di dalam kepatuhan kepada Tuhan Allah. Demikian penjelasan singkat berkaitan dengan Torah, Naviim, Ketuvim. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.